9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang brand equity Lemonilo di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrea Puspitasari dengan NPM 19340251-622. Oke, Perkenalkan juga ya, selanjutnya saya Azahara Sifaraida, NPM 193402516247. Berikutnya, Dan yang terakhir, saya Yulina Sari Gabriela Maranata dengan NPM 193402515115. Dan yang pertama yang akan menjelaskan presentasi adalah Andrea, dipersilahkan. Next. yang pertama ada brand equity, yaitu ekuitas merek. Brand equity describe the level of sway a brand name has in the mind of consumer and the value of having a brand that is identifiable and well thought of. Establish brand equity by creating positive experience that entice consumer to continue purchasing from them over competitor who make similar product. Yang artinya adalah ekuitas merek menggambarkan tingkat pengaruh nama merek dalam benak konsumen dan nilai memiliki merek yang dapat diidentifikasi dan dipikirkan dengan baik. Membangun ekuitas merek dengan menciptakan pengalaman positif yang memikat konsumen untuk terus membeli dari mereka daripada pesaing yang membuat produk serupa. Next. Selanjutnya, ini dilakukan dengan membangkitkan kesadaran melalui kampanye yang berbicara tentang nilai-nilai konsumen sasaran, memenuhi janji dan kualifikasi ketika konsumen menggunakan produk, dan upaya loyalitas dan retensi. Dengan menawarkan insentif loyalitas konsumen seperti poin yang dapat ditukar dengan diskon atau produk gratis pada hari ulang tahun mereka, mereka lebih cenderung untuk terus membeli dari merek Anda daripada beralih ke pesaing. Kesadaran dan pengalaman adalah dua prinsip utama ekuitas merek. Next. Yang pertama yaitu kesadaran. Dapatkah konsumen dengan mudah mengidentifikasi merek Anda? Pesan dan citra yang mengelilingi merek Anda harus kohesif sehingga konsumen selalu dapat mengidentifikasinya. Bahkan untuk produk baru. Jenis nilai apa yang diasosiasikan konsumen dengan merek? Mungkin mereka memikirkan kualitas berkelanjutan, kualitas atau ramah keluarga. Lalu yang kedua ada pengalaman. Bagaimana pengalaman langsung dengan merek Anda? Ini bisa berarti bahwa produk tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Pertemuan dengan perwakilan merek dan tim layanan pelanggan telah mengakomodasi dan membantu dan bahwa program loyalitas bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke isinya yaitu brand Lemonilo ini yang akan kita bahas. PT Lemonilo Indonesia Sehat didirikan pada tahun 2016 oleh Sinta Nur Fauzia, CEO, Ronald Wijaya, CEO, dan Johannes Ardian, Chief Product dan Teknologi, di mana Lemonilo muncul pertama kali sebagai loka pasar yang menjual produk-produk sehat dan natural dengan harga terjangkau. Lemonilo terlahir dari startup kesehatan bernama Konsula yang berdiri pada tahun 2015. PT Lemonilo Indonesia mengeluarkan produk andalannya yaitu mie instan yang dibuat tanpa bahan-bahan berbahaya seperti pengawet, pewarna, dan perisa buatan, namun tetap menghasilkan rasa yang enak. Mie instan ini diklaim sebagai solusi pertama yang Lemonilo hadirkan sebagai pilihan lebih sehat untuk keluarga Indonesia. Hingga akhirnya ada sekitar 40 varian produk sehat lainnya dari mulai mie instan hingga bumbu-bumbu masak. Next. Kuantitas dari brand Lemonilo. Next. Kuantitas dari brand Lemonilo itu sendiri sudah dipasarkan melalui e-commerce yang sudah
banyak di berbagai penjualan di Indonesia, seperti contohnya yaitu Lazada. Di dalam e-commerce di Lazada ini, Lemonilo hadir dengan menyisihkan satu dus dengan isi 20 piece, yaitu dengan mie goreng instan sehat tanpa bahan pengawet dengan penilaian sebanyak 234 penilaian dan 32 pertanyaan yang dijawab. Tidak hanya di Lazada saja, tetapi juga ada e-commerce lain seperti Shopee, Blibli, ataupun Tokopedia dan e-commerce yang lainnya. Next. Kualitas dari blend Lemonilo. Lemonilo mie instan aman dikonsumsi semua kalangan karena terbuat dari bahan dan nutrisi alami, tanpa proses penggorengan, tanpa pewarna, tanpa pengawet, tanpa MSG tambahan, rendah gluten, dan 0% trans fat. Mie ini hadir dengan warna hijau yang menjadikan mie ini semakin terlihat lezat. Warna hijau yang dihasilkan dari bayam karena terbuat dari bahan yang alami hadir dalam kemasan 77 gram, mudah dan praktis untuk dibuat. Next. Baik, selanjutnya operasional brand Lemonilo. Operasional Lemonilo terdiri dari melakukan kurasi, membuat dan mendistribusi. Setelah dikurasi dan memastikan produk bebas dari bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian, proses penjualan dapat dilakukan. Lemonilo juga melakukan riset pasar dan data. Proses tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan volume produk yang lebih scalable untuk memastikan produk memiliki kualitas terbaik. Lemonilo juga melakukan inkubasi kepada mitra UKM yang nantinya akan menjadi bagian dari brand Lemonilo. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang masuk Lemonilo tidak melakukan klaim sehat palsu, padahal menggunakan bahan-bahan berbahaya. Next. Next, ada poin penting mengenai upaya pembangun ekosistem gaya hidup sehat melalui produk dan teknologi. Next. 1, ada membidik target pasar secara bertahap, yaitu Lemonilo menerapkan strategi produk market fit dengan hipotesis produk Lemonilo cocok dikonsumsi 80 juta orang. Perhitungannya adalah kelas penghasilan 4 juta ke atas adalah segmen pasar yang sudah bisa memikirkan decision purchasing seperti kualitas makanan, apa yang bisa dijangkau konsumen. Seiring berkembangnya bisnis, Lemonilo mulai masuk ke segmen mass market, di mana target pasarnya semakin lebar. Hal ini turut dipicu oleh kehadiran mie instan Lemonilo sebagai produk alami yang kini dinilai mulai masuk ke dalam ekosistem gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Kemudian ada nomor 2, yaitu memahami konsumen mulai produk dan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk mengenali dan memahami konsumen dan apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini, Lemonilo selalu meluncurkan produk baru melalui online channel, lalu mengirimkan survei kepada konsumen untuk mendapatkan masukan terhadap produk tersebut. Pada strategi lain, Lemonilo mempercepat R&D dan produk shilling. Lemonilo mengembangkan produk yang memiliki sili lebih cepat dibandingkan produk dari perusahaan FMCG. Hal ini dilakukan supaya biaya lebih efisien serta dapat menganalisis hasil dan dampak ke konsumen menggunakan data. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu memanfaatkan jalur online dan offline. Perusahaan berujar selalu ada barrier entry bagi konsumen yang tertarik mencoba gaya hidup sehat dan membeli produk online, yaitu ongkos kirim. Menurutnya, konsumen cenderung reluctant saat membeli tanpa ada subsidi ongkos kirim, apalagi kalau produk size-nya tidak seberapa. Dalam mengatasi isu ini, perusahaan menilai pentingnya pemanfaatan toko offline atau minimarket dan supermarket dalam harga jual yang sama, dan toko online
Hal ini tentu dapat mengakomodasi segmen pasar yang tidak dapat menjangkau produk secara online. Berikutnya, penutup, kesehatan adalah yang utama, terlebih dengan kondisi pandemi saat ini, di mana gaya hidup sehat sudah menjadi kebutuhan mutlak agar imunitas tubuh juga selalu terjaga. Sekian dari presentasi kelompok 7, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.